Halo, saya Amanda dari program studi Gizi. Hai semuanya, perkenalkan namaku Xenia Ruli Arfian dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya Polida Aulia dari Prodi S1 Keperawatan. Perkenalkan, saya Jasmine Eka Ramadhani dari program studi S1 Ilmu Keperawatan. Hai semuanya, aku Ardenila Arvita Fianda, biasa dipanggil Atta dari Fakultas Ilmu Kesehatan, program studi S1 Fisioterapi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Ceningrum, aku dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok maturasi, ingin mempresentasikan tentang PPT kami. Sebelumnya dengan aku, Dinda Ceningrum sebagai moderator, selanjutnya pendahuluan oleh Amanda, selanjutnya pembahasan dengan Xenia, faktor kekurangan dengan Kak Atta, upaya pencegahan dengan Kolida, dan kesimpulan oleh Jasmine. Oke, bisa dimulai untuk Amanda sebagai pendahuluan. Pendahuluan. Status gizi dibedakan menjadi status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih. Indonesia menjadi salah satu negara yang sebagian besar wilayahnya masih terdapat malnutrisi seperti di Nusa Tenggara Timur. Permasalahan ini tentunya harus segera ditangani dengan berbagai cara dan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan. Malnutrisi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kwashiorkor, marasmus, dan marasmikwashior. Lalu, kwashiorkor diartikan sebagai kondisi ketiadaan asupan protein, sedangkan marasmus adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari sebuah bentuk makronutrien. Di Indonesia sendiri, masalah gizi tersebut masih ditemukan pada anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Dampak gizi buruk pada balita dalam jangka pendek akan mengakibatkan terganggunya perkembangan otak, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang, akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan resiko tinggi untuk munculnya berbagai macam penyakit. Menurut data Surveillance Gizi Indonesia pada tahun 2017, kasus gizi kurang di Indonesia sebesar 18,1%, dan menurut hasil dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas di Indonesia pada tahun 2018, persentase gizi kurang dan buruk sebesar 17,7%. Secara nasional, gizi buruk pada anak balita di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan mendekati prevalensi tinggi. Sedangkan sasaran Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2019 yaitu 17%. Faktor kekurangan gizi pada anak. Yang pertama, tingkat pendidikan orang tua, terutama ibu. Orang tua dengan pendidikan yang rendah akan lebih sulit menerima informasi baru dan mengubah tradisi atau kebiasaan makan. Semakin tinggi tingkat kependidikan seseorang, semakin mudah dia menyerap informasi yang diterima, termasuk informasi gizi baik dan sehat. Lalu yang kedua, hubungan status sosial ekonomi. Apabila suatu keluarga memiliki status sosial ekonomi yang rendah, maka akan mengakibatkan terbatasnya membeli bahan-bahan pangan, sehingga menyebabkan konsumsi makanan akan berkurang yang dapat mengakibatkan perubahan berat badan anak dan pada akhirnya dapat mengalami gizi kurang. Sebaliknya, jika suatu keluarga memiliki tingkat pendapatan yang baik, sehingga mereka mampu membeli bahan-bahan pangan dan zat-zat gizi dapat terpenuhi secara maksimal. Lalu bagaimana cara pencegahan kasus gizi tersebut? Upaya pencegahan kasus gizi buruk yaitu yang pertama dengan upaya promotif, meliputi pertemuan rutin desa, kelurahan yang diadakan setahun sekali dan penyuluhan kepada ibu balita yang diadakan sebulan sekali saat posyandu. Yang kedua yaitu upaya preventif, meliputi penimbangan berat badan, pengukuran lingkar lengan dan tinggi badan dilakukan sebulan sekali di posyandu, dan pemberian paket obat dan makanan untuk pemulihan gizi. Yang ketiga yaitu upaya pemberdayaan masyarakat miskin dengan memusatkan kepada pemberdayaan masyarakat miskin. Yang keempat yaitu membuat pelayanan kesehatan yang mudah diakses, seperti puskesmas dan posyandu. Selanjutnya terdapat dua bentuk pelayanan gizi dan kesehatan, yaitu pelayanan perorangan dan pelayanan masyarakat. Pelayanan perorangan bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan anak dari kondisi gizi buruk. Pelayanan masyarakat bertujuan untuk mencegah timbulnya gizi buruk di masyarakat.
Selanjutnya, sumber daya manusia. SDM yang sangat dibutuhkan terkait penanganan gizi buruk adalah petugas gizi puskesmas yang terlatih dan kader posyandu yang terampil. Dana terkait upaya penanganan gizi buruk tersebut tersedia dari dana APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah 1 dan APBD 2, serta dana BOK atau bantuan operasional kesehatan. Saat ini penanganan balita malnutrisi akut disarankan dirawat di rumah daripada di fasilitas kesehatan. Program home care diberikan beberapa keuntungan, yaitu pemulihan status gizi balita, malnutrisi lebih cepat, dan berbeda dengan perawatan di fasilitas kesehatan. Pemberi asuhan atau ibu tidak harus meninggalkan rumah untuk menemani balita. Haryanti dan Julia 2014. Pada praktiknya, kapasitas pusat rehabilitasi bagi balita malnutrisi di negara berkembang memiliki beberapa keterbatasan, yaitu tenaga kesehatan kurang terlatih, jumlah tempat tidur dibandingkan dengan kebutuhan balita malnutrisi tidak adekuat, serta lingkungan yang terlalu penuh sehingga beresiko terjadi infeksi silang karena daya tahan tubuh balita malnutrisi yang rendah. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan di atas. Prevalensi anak kekurangan gizi masih banyak terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kekurangan gizi atau malnutrisi ini diakibatkan oleh berbagai macam faktor seperti sosial ekonomi dan pengetahuan orang tua. Nusa Tenggara Timur memiliki kasus tertinggi mencapai 12.183 di berbagai desa. Lebih detail yaitu Uwiboa dan Uwitiutuan menjadi desa yang memiliki prevalensi malnutrisi yang tinggi. Dengan demikian, berbagai macam cara dapat dilakukan. Tentunya pencegahan harus dilakukan dengan membangun sumber daya manusia yang baik melalui tenaga kerja kesehatan serta pembinaan pengetahuan orang tua. Lalu mengatasinya dapat dilakukan dengan pemberian obat dan vitamin. Terakhir, tindakan yang dapat dilakukan salah satunya dapat dengan home care dibandingkan di luar rumah. Baik, usai sudah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan masalah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.